Kamu ngerasa nggak sih udah berusaha berubah, berusaha mengupgrade skill, berusaha mengupgrade diri, tapi masih stagnan ngerasanya gitu-gitu aja. Tahun berganti tahun, hari berganti hari, tapi kamu ngerasa stuck di sini-sini aja, nggak ada perkembangannya sama sekali. Lingkaran pertemanan, kondisi finansial, bahkan keahlian kamu, skill kamu gini-gini aja, ngerasa stagnan. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, coba dengerin aku. Ini bukan karena kamu malas, bukan karena kamu nggak mau bergerak, dan bukan karena kamu gagal sebagai manusia. Ini seringkali ada sistem atau rem yang tidak terlihat, yang lagi nahan kamu. Di video kali ini aku akan ngejelasin kenapa kamu nggak berubah. Dan yang paling penting, aku di akhir video akan ngasih kamu roadmap tips 30 hari praktis yang bisa kamu kerjain mulai malam ini. Kita akan ngebedah kenapa kamu ngerasa gagal, padahal sebenarnya kamu hanya terjebak di pola yang sama. Hai guys, kenalin aku Firman dari Emins ID. Teman-teman yang udah subscribe channel aku, terima kasih. Dan minta maaf ya teman-teman, karena beberapa bulan aku nggak upload. Sebenarnya aku sibuk di real life-ku ya teman-teman. Kerjaan, terus ada freelance dan sebagainya lah teman-teman. Oke, di video ini dan mungkin kedepannya aku pengen nge-share di hal-hal yang positif bagi teman-teman. Apa yang kiranya aku bisa bagi bermanfaat buat teman-teman. Salah satunya adalah produktivitas dan perkembangan diri ya. Dan yang paling penting di video ini, pengen bantu kamu keluar dari rutinitas yang kayak gitu-gitu aja, autopilot atau stagnan. Tentunya pakai yang cara realistis dan manusiawi. Tenang, ini nggak muluk-muluk, bisa dikerjain sama kamu yang notabene-nya bukan manusia super ataupun orang-orang besar. Kita mulai dari hal-hal yang kecil aja ya teman-teman. Dan ini bukanlah motivasi kosong, tapi langkah yang sadar. Di video ini kita akan membahas 6 rem yang nggak terlihat, yang kamu belum sadari itu. Padahal ini nyata banget. Tentunya hal ini yang bikin kamu nggak maju, merasa stagnan. Dan yang kedua, aku bakal ngejelasin kenapa ini bukan salah kamu. Dan kemudian yang paling penting, aku akan ngebantu kamu mungkin dari tips 30 hari ke depan yang realistis dan manusiawi teman-teman. Langkah kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari demi produktivitas. Coba komen di bawah kalau kamu pengen berubah menjadi lebih baik. Oke, kita mulai teman-teman. Jadi, apa sih 6 rem yang menahan diri kita? Yang pertama, kamu hidup di mode autopilot. Setiap hari kamu menjalankan rutinitas yang sama-sama aja. Setiap hari itu aja yang kamu kerjain tanpa ada perubahan yang signifikan ataupun yang produktif. Bangun ngecek HP, kerja, pulang, scrolling, sosmed, mungkin main game juga, terus tidur gitu-gitu aja tanpa ada hal yang produktif. Besoknya diulang lagi. Otak kita itu sebenarnya dirancang untuk kita hemat energi. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada kebiasaan atau habit yang berulang-ulang setiap harinya, dia akan cenderung mengunci itu. Otak kita akan mengunci secara otomatis menjadi sebuah kebiasaan di otak kita. Susah banget buat lepas. Autopilot itulah yang ngerasa kita menjadi ada perasaan aman ya teman-teman. Tapi sebenarnya ini yang membuat kita nggak berkembang. Soalnya rasa aman ini adalah musuh dari berkembang. Kalau kita aman, kita ngerasa udah aman kok. Aku nggak perlu apa-apa lagi. Kesadaran kita akan mengunci itu juga. Nggak mau ada perubahan. Camkan ini teman-teman, kamu nggak akan bisa berubah kalau kamu nggak sadar ini dulu. Kesadaran ini penting buat kamu mengetahui, aku ternyata terjebak di hal yang kayak gini terus. Ini kalau kamu udah sadar adalah step yang bagus. Kemudian yang kedua adalah lingkungan kamu menormalisasi stagnan kamu. Coba cek ini, obrolan di tongkronganmu, obrolan di kerjaan kamu tuh apa aja? Isinya apa? Soal kerjaan kah? Keluh kesah kehidupan? Isinya gosip? Atau bahkan ada ide gagasan baru yang kamu dapat dari obrolan itu? Ingat teman-teman, semakin berkualitas obrolan kamu di lingkungan pertemanan ataupun lingkungan kerjaan, semakin otak kamu diisi dengan pemikiran ataupun kesadaran tentang produktivitas juga. Dan ingat, lingkungan itu bukan cuma orang, tapi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Scrolling sosmed, misalnya nih, kalau feedmu cuma isinya galau-galauan aja, kesedihan semuanya, mengeluh kesah ataupun perpecahan gitu ya, berita-berita yang misalnya politik, ataupun kecelakaan atau perdebatan gitu ya, itu akan mempengaruhi otak kita, akan mempengaruhi energi kita. Bahkan kalau kamu nge-scroll sosmed merasa insecure, itu bikin kamu nggak berkembang teman-teman,
pikirannya stuck gitu-gitu aja. Nggak ada ide gagasan yang baru masuk ke pikiran kita. Kalau pikiran kita terpenuhi dengan hal yang seperti itu, gimana kita terdorong untuk maju? Kita adalah rata-rata apa yang kita pikirkan setiap hari. Kenyataan yang ada diri kita berawal dari pikiran kita. Ini adalah mindfulness ya teman-teman. Mungkin di video berikutnya ataupun video keberapa aku bakal bahas tentang ini. Tungguin aja ya. Jadi penting banget untuk menentukan sebuah lingkungan yang sehat buat pikiran kamu. Dan rem yang ketiga adalah tujuan kamu itu masih terlalu semu, masih terlalu kabur. Maksudnya apa, Min? Banyak orang bilang, aku pengen sukses, aku pengen kaya, aku pengen hidup nyaman. Ingat-ingat, ini bukan tujuan, tapi harapan. Otak kita nggak bakal bisa mengeksekusi harapan, tapi otak kita butuh yang namanya koordinat yang jelas. Tentukan tujuan yang jelas, bukan harapan. Coba bandingin kata-kata ini. Aku mau sukses dengan kata-kata seperti ini. Aku pengen punya pendapatan tambahan dari editing video 2 juta per bulan. Jadi tahu kan perbedaannya, yang satu semu, yang satu terplanning rencana dengan jelas. Kamu harus punya ini, jangan punya mimpi yang semu. Mimpi itu harus digambarkan dengan tujuan yang jelas. Kalau enggak, itu cuma jadi harapan, nggak bakal kamu ngejar itu. Rem keempat, kamu takut kehilangan identitas. Ini manusiawi sih, tapi rem keempat ini maknanya dalam banget. Kita seringkali bukan takut gagal, kita seringkali takut akan kehilangan kenyamanan di diri kita. Misalnya nih, aku kan seorang pekerja kantoran udah stabil gitu, ngapain aku jualan? Atau contoh lain, aku orangnya pemalu, kenapa aku harus konten? Masa sih aku harus bikin konten? Ini adalah mental block teman-teman. Kita mengunci apa potensi diri kita sendiri. Kita lupa, identitas itu bisa dibangun, personal branding. Kita bisa melakukan apa aja, kita bisa membentuk diri kita sebagai apa saja. Tentunya kita harus membangun identitas diri kita sebaik mungkin, ya nggak? Dan sebenarnya personal branding ini membuka banyak peluang, entah itu bisnis, karir, pasangan, semuanya teman-teman. Lanjut ke rem kelima. Kamu udah usaha nih, tapi bocor tanpa evaluasi. Mungkin kamu udah melakukan action ya teman-teman, bikin konten ataupun berusaha menjadi konten kreator gitu, tapi kamu nggak evaluasi diri. Atau kamu udah coba jualan misalnya keripik kayak atau apa di luar kantor gitu, tapi kamu nggak ngevaluasi itu semua. Kamu nggak ada yang namanya feedback loop. Setelah kamu melakukan action-action yang produktif itu, kamu harus mengevaluasi mana yang bagus, mana yang jelek. Kamu harus seleksi dan pilih-pilih. Untuk apa? Untuk kamu membuat sesuatu yang berikutnya itu lebih baik. Misalnya nih, aku bikin video seperti ini, aku evaluasi lagi, apa sih yang jelek, apakah thumbnailnya, judulnya, penyampaianku. Kemudian di video berikutnya, aku pasti akan mengkoreksi itu semua jadi video lebih baik. Dan itu harus dilakukan secara bertahap konsisten. Ini namanya feedback looping. Dan yang paling penting, ini adalah cerminan dari usaha kamu. Bukan seperti kita melempar dadu. Kita usaha, udah dibiarin aja, yang nggak bakalan berkembang. Tanpa evaluasi, usaha itu cuma buang-buang energi kita aja. Rugi kan? Dan yang terakhir, rem ke-6, sistem di luar diri kamu. Ini penting banget kamu sadar biar kamu nggak nyalahin diri kamu sendiri. Sistem di luar kita, pendidikan, budaya, lingkungan, semuanya seringkali nggak dirancang untuk kita berkembang sesuai dengan arah diri kita teman-teman. Pendidikan kita seringkali mengajari kita menjadi pekerja, bukan sebagai pemecah masalah. Budaya kita sering menghargai eksekusi daripada inisiatif. Teman-teman perlu dicatat, ini bukan nyalahin sistem. Ini soal sadar konteks, biar kita itu paham bahwa wajar kalau kita itu stuck. Karena kita nggak pernah diajarin kalau kita ngerasa stuck. Oke, semua 6 rem ini, autopilot, lingkungan, tujuan yang kabur, identitas kaku, usaha tanpa evaluasi, dan sistem yang nggak mendukung ini, bikin kita stuck. Wajar kan kamu merasa stuck kayak gini? Sekali lagi aku bilang, ini sepenuhnya bukan salah kamu. Kamu itu nggak gagal, kamu tuh cuma belum paham petanya. Nah sekarang kita ubah itu teman-teman. Kita berhenti fokus di kenapanya, tapi kita akan fokus ke gimana caranya.
Ini adalah roadmap praktis 30 hari ke depan yang kamu bisa praktekkan untuk perkembangan diri kamu. Minggu pertama, kamu harus sadar dan audit diri. Kita nggak langsung take action, tapi kita harus sadar dulu. Hari pertama, sisain 30 menit untuk kamu jujur pada diri sendiri. Tulis 3 hal yang bikin kamu stuck hari ini. Apa sih yang bikin kamu stuck? Apa sih yang bikin kamu terhambat? Catat itu semuanya. Di hari kedua, audit lingkunganmu. Siapa sih orang-orang di sekitar kamu yang bikin kamu nggak nyaman? Bahkan sampai berpikiran negatif. Terus kamu evaluasi sosmed kamu, unfollow 5 akun yang bikin kamu nggak nyaman, yang bikin kamu energinya negatif ya teman-teman, dan follow minimal 3 akun yang bikin kamu lebih punya insightful, misalnya nih motivasi ataupun belajar hal baru, editing video atau semacamnya. Selanjutnya di hari ketiga sampai seminggu ke depan, kamu harus punya satu tujuan yang konkret, satu tujuan spesifik yang jelas. Aku mau dapat 3 klien editing video untuk 30 hari ke depan. Oke, kalau udah lakuin, bagus. Kemudian di minggu kedua, eksperimen identitas dan aksi kecilmu. Di hari ke-8 sampai ke-14, lakuin aksi kecil setiap harinya. 30 menit sampai 60 menit setiap malam ataupun sore, terserah waktu kamu. Pokoknya sisihin waktu sebanyak itu untuk melakukan hal sesuai dengan tujuanmu tadi. Misalnya nih, bikin 1 sampel video editing yang kamu kerjain. Posting 3 kali di sosmedmu, itu sebagai portofolio kamu teman-teman. Terus hubungi 2 orang terdekat kamu ataupun relasi kamu yang sekiranya kamu bisa jalin komunikasi. Siapa tahu mereka punya set ataupun relasi yang mau jasa editing video kamu. Siapa tahu ya kan? Bangun koneksi networking. Dan yang paling penting di minggu ini adalah kamu harus nyatet setiap progresnya, hasilnya, entah itu baik ataupun jelek, kamu harus catat semuanya. Kamu evaluasi setiap langkahmu. Di minggu 3 ini, kamu evaluasi dan perbaiki diri. Feedback looping. Di hari ke-15 sampai 21, lihat catatan minggu lalu. Apa yang direspon sama mereka, apa yang nggak direspon sama mereka. Bagaimana insight-nya mereka. Jangan takut gagal. Ubah headline-nya kalau kamu merasa itu kurang bagus. Ubah cara penawarannya. Perbaiki sedikit dan lempar lagi ke pasar. Kamu ulangin looping feedback ini berkali-kali sampai kamu mendapatkan hasil yang maksimal. Di minggu terakhir, minggu 4, gabungkan semua hasilmu kemarin menjadi satu penawaran yang bagus. Bisa jadi jasa mini editing video ataupun kamu bikin template video atau bahkan 1 lead magnet gratisan. Lalu, kamu siapkan rencana 90 hari ke depan dengan target yang realistis. Semua usaha yang kamu lakukan itu kamu lakukan setiap hari bertahap dan jangan sampai putus. Bolehlah kamu kurangin intensitasnya tapi jangan sampai berhenti. Kalau kamu merasa penat, lakukan itu. Yang penting jangan berhenti. Bolehlah mungkin skip 1 hari, tapi jangan sampai 2 hari berturut-turut. Namanya Budi, dia karyawan retail, tapi dia pengen punya penghasilan itu di luar pekerjaannya. Jadi dia pengen jualan template CV dari hasil dia belajar ngedesain, teman-teman. Di minggu pertama dia nggak dapetin klien. Dia ngejalanin roadmap yang aku jelasin tadi. Akhirnya 1 bulan itu, bayangin, dapat 2 klien, padahal dia belum punya pengalaman sebelumnya. Di bulan kedua, dia stabil di 6 klien. Ternyata possible nggak? Padahal dia karyawan retail, tapi punya target yang realistis, punya mimpi yang realistis bisa dikerjakan, dan akhirnya dia mampu dengan hasil kerja tiap hari konsisten selama 30-60 menit. Poinnya apa? Ini bukan soal bakat ataupun modal yang besar, teman-teman. Ini soal aksi yang terukur, yang diulang terus-menerus, sehingga dia membuahkan hasil. Kalau temanku aja bisa, aku aja bisa, kenapa kamu enggak? Yang penting itu ada kemauan dan mau bergerak, teman-teman. Kita di sini bukan bangun side hustle murahan. Atur energimu sebaik mungkin. Kalau kamu cuma punya 30 menit dalam sehari, kamu gunakan 25 menit untuk fokus kerja, 5 menit untuk istirahat. Cukup itu aja. Kecilkan ekspektasimu di awal. Kalau kamu ngerasa relate dengan obrolan kita hari ini, ayo, aku pengen ngajak kamu mulai sekarang malam ini juga. Dan teman-teman, kalau kamu pengen lebih jelas lagi, aku punya ebook gratis yang kamu bisa baca. Linknya ada di deskripsi, tenang aja, gratis, nggak dipungut biaya apapun teman-teman. Download itu, baca, pahami, dan langsung praktekkan. Coba komen di bawah, di next video, aku enaknya bahas apa teman-teman. Subscribe channel ini kalau kamu suka video ini dan pengen berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Imin Saidi, stay positif.